Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah saya pagi ini sudah beraktivitas kembali, sudah terjun lagi di dunia persilatan. Kali ini kita akan ikut event dari MD Accelerator. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ini adalah hari kedua saya berada di Karawaci ya. Kita akan ikuti program dari MD Accelerator dan ikuti terus perjalanannya ya. Sore ini kita akan meet up bersama Miss Mary. Oke, cuman kerjakan sambal tok. Oke, hasilnya apa? Prediksi Anda apa? Oke, sekarang catering tok. Itu namanya opsi B. Dan kemudian satu lagi tadi apa? Bukan, toko retail ya? Toko retail. Opsi C, 3 tahun. Hasilnya apa? Dan dengan membandingkan hasil di atas kertas yang belum tentu benar, saya yakin Anda paling mega guys 80% menjadi yakin 80% besar banget. Tadi langsung dari kongoperat. Hah? 30%. Oke, pakai jumlah aja nomor. Berapa? 10.000, kecilin sedikit, besarin sedikit, 9.000. 9,000 itu adalah self owned. Itu adalah average order value. Setiap kali ada ordernya. Yang kedua ada namanya average order frequency. Average order frequency adalah seberapa sering orang ini belanja di tempat kita. Ya. Nah, idealnya di dunia yang ideal kita pengen punya customer yang belanjanya banyak dan sering juga, gitu ya. Jadi setiap kali belanja, waduh jutaan rupiah. Tapi at the same time dia belanjanya setiap hari gitu. Frekuensi 4, value-nya? Value 10. Kak Sakim punya jawaban lain nggak? Kontraknya 10 juta selama 4 kali. Frekuensinya 4 kali, sepakat ya? Sepakat ya? Berarti value-nya? 2,5 juta. Ya ampun. Aja. Nah, tapi yang namanya prinsip-prinsip hidup, saya selalu justru lebih penasaran, pengen tahu isinya orang-orang hebat itu tuh seperti apa sih? Ketika mereka dihadapkan di dalam sebuah situasi, apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara mereka mengambil keputusan? Bagaimana mereka memilih dan memilah gitu, yang mana yang diprioritaskan? Jadi mindset itu yang sesungguhnya selalu saya cari dan selalu saya berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di mata mereka. Berbeda dengan apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Mereka bisa sungguh-sungguh melihat jauh ke depan. Kalau tadi saya bilang, keadaan saya pada saat itu, saya nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya hanya memfokus dengan keadaan saya akan selamanya nggak akan berubah. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya percaya saya sudah bisa punya kebebasan finansial, saya sudah bisa bayar utang-utang pendidikan saya sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Keadaanlah yang membuat saya berani untuk bermimpi besar. Nah, jadi mindset, entrepreneur mindset yang pertama, yang saya ingin bilang kepada Anda semua, yang pertama adalah jadi forward mudah. thinking. Katanya. Semuanya bilang forward thinking. Karena saya punya mimpi dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, maka akhirnya ya udah saya bisa kembali ke Indonesia, bisa punya kantor, jadi mudah. Kita seperti ini, Katanya. Karena saya punya mimpi dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, maka akhirnya ya udah saya bisa kembali ke Indonesia, bisa punya kantor, jadi mudah. Katanya. Karena saya punya mimpi dan akhirnya saya memutuskan bisa lakukan dengan excellent di atas rata-rata, ya. Coba di sini ada yang tahu kalian bisanya apa yang jauh di atas rata-rata? Bisa jualan, yes, that's a skill. Bisa public speaking mungkin, bisa masak, ya. Pokoknya bisa tuh dibakat lah jauh di atas rata-rata. Yang kedua, apa yang kamu suka?
Bisa jadi apa yang kamu bisa dan kamu suka belum tentu sama loh. Ya kan? Ada orang yang suka nyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Rupiah yang akan dibagikan untuk 10 pemenang masing-masing akan mendapatkan 10 juta rupiah. Nah, jadi ini pemilihan ini berdasarkan dua hal. Yang pertama tentu saja active involvement, ya, bagaimana Anda selama proses MBA Accelerator ini terus belajar, terus berproses, ngerjain PR-nya, datang ke setiap sesi dan terus mengerjakan PR-nya dan selalu melakukan active participation. Nah, tujuannya active participation ini membuat segalanya jadi bisa. Tujuannya karena kita akan mempercayakan Anda memampukan diri kita untuk menjadi bisa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh kalau saya punya mimpi kalau itu gampang lah, mudah, dan kalau ini nggak mudah berarti saya berada di jalan yang salah. Enggak, justru sekali-kali itu ujiannya, ya. Bahkan seringkali nih kalau saya lihat pattern dalam hidup, kalau terlalu mudah kadang-kadang itu membuat saya berpikir saya berada di jalan yang benar nggak ya? Kok semudah ini sih? Tentu saja tidak berdasarkan urutan. Yang pertama, karena saya percaya justru kalau ada backsound nggak nih? Enggak ya? Oh nggak perlu ya? Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Backsoundnya dari Anda juga ya? Oke. Yang pertama langsung aja. Kalau gitu berarti ininya di sini aja ya? Biar nggak jauh. Nah, oke. Udah siap-siap nih dengan ceknya. Thank you, tepuk tangan buat Coach Diman. Kalian jadi volunteer ya. Yes. Untuk Erna Sari dari Ayam